Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang nafkah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa in a'sara, dan jika tidak mampu siapa si zauj atau suami, binafaqatiha, dengan nafkahnya zaujah atau istri, ai al mustaqbalati, maksudnya adalah nafkah yang akan datang, falaha, maka ialah baginya si zauj as-sabru, adapun sabar, ala isarihi, atas ketidakmampuan suami, wa tunfiqu, dan memberi nafkah siapa zaujah, ala nafsiya, atas dirinya sendiri, min maliha, dari hartanya si zaujah. Kemudian watak taridu, dan berhutang siapa zaujah, wayasiru, dan menjadi siapa, dan menjadi ma, apa sesuatu, anfaqathu, yang menafkahi siapa zaujah hu pada ma, dainan ialah hutang, alaihi, atasnya si zauj, atasnya suami. Maksudnya jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maksudnya nafkah di hari-hari yang akan datang. Jadi nafkah hari-hari yang mustakbal yang akan datang, maka bagi sang istri diperkenankan bersabar. Jadi ketika si suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, mungkin karena susah terus hidupnya, maka yang dianjurkan kepada istri yang pertama adalah dia bersabar atas ketidakmampuan sang suami dari menafkahi dirinya sendiri. Nah, dari hartanya sendiri atau dari hutang. Maksudnya si istri ini dia boleh bersabar, dia boleh menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri atau dari hutang, dan apa yang ia nafkahkan itu menjadi tanggung hutang sang suami. Artinya si istri ini boleh menafkahi dirinya sendiri dengan pinjam, tapi menjadi tanggungan sang suami. Ya, suami yang harus membayarnya. Walaupun istri yang minjam, maka suami yang harus membayarnya, seperti itu. Jadi langkah pertama, suami istri ini harus bersabar. Ketika dia tidak mampu bersabar, maka ada cara yang kedua. Walaha, dan ialah baginya istri, ialah boleh bagi istri, maksudnya pasho nikahi, apa pasah nikah. Nah, maksudnya jalan yang kedua ini dia diperkenankan untuk mempasah nikah, merusak nikah, atau menghapus nikah. Nah ini ketika dia tidak mampu bersabar, dia boleh dalam Islam ini merusak nikahnya, mempasah nikah. Artinya kan nikah itu bisa berpisah, bisa bercerai, ini ada tiga caranya, bisa dengan tolak, bisa dengan hulu, bisa dengan pasah. Nah ini dengan pasah nikah. Ketika istri tidak bertahan, hidup susah terus menerus, maka dia boleh mempasah nikah. Faida fasad, dan apabila pasah siapa zaujah hasolat, maka berhasil atau terjadi al mufaraqatu, apa perceraian, wahia, adapun mufaraqah, furqatu fashin, ialah perceraian faskah, la furqatu tolakin, bukan perceraian talak. Ketika sang istri merusak nikah, mempasah nikah, maka terjadilah perceraian. Dan ini adalah perceraian sebab merusak nikah, bukan perceraian sebab talak. Artinya kalau perceraian mempasah nikah dengan merusak nikah atau berpisah dengan pasah nikah, artinya dia harus melalui hakim. Dan tidak terjadi hitungan talak. Jadi hitungan talak tidak terjadi. Artinya talak masih tetap 3 jika ia merdeka. Aman nafaqatu, adapun nafkah, al-madiyatu, yang telah lewat apa nafkah, fala pasha, maka tidak ada hak paskah, maka tidak ada hak pasah itu maujud li jaujati, bagi istri, bisa babiha, dengan sebabnya madiyah. Jadi masalah nafkah hari-hari yang sudah lewat, maka tidak ada hak bagi sang istri untuk merusak nikah sebab sang suami tidak memberikannya. Artinya yang telah lalu tidak menjadi alasan untuk mempasrah nikah.
Jadi yang boleh dia beralasan untuk pasang nikah, nafkah yang akan datang. Misalkan hari ini udah duit udah habis, yang datang itu mau bagaimana. Tapi yang dulu-dulu tidak boleh diungkit. Tidak ada hak pasang nikah untuk istri dengan sebab hal-hal yang telah lewat. Wakadalika dan demikian juga pasun nikah li jaujati untuk istri. Pasun nikahi adapun merusak nikah in aksaro apabila sulit jaujuha siapa suaminya istri bisodaki ay bisidaki maksudnya dengan membayar mas kawin qabla dukhuli sebelum dukhul sebelum terjadi senggama biha dengan jaujah. Jadi begitu juga bagi sang istri berhak merusak nikah atau mempasah nikah jika suaminya tidak mampu memberikan mas kawin sebelum berhubungan intim. Artinya ketika dia akad nikah dia tidak menyebutkan maharnya. Namun ketika itu belum terjadi duhul, mau proses terjadi duhul, maka si istri menagih. Suami bilang nggak punya. Nah, pada saat itu boleh istri pasah nikah. Dia ngadu kepada hakim karena maharnya tidak dibayar karena suaminya sulit atau orang susah. Maka ini dibolehkan. Sawaun ialah sama saja. Alimat tahu siapa jaujah. Yasarohu pada kemampuannya jauj atau kemampuannya suami qabl akdi sebelum akad amla ataupun tidak tahu. Jadi baik sebelum akad sang istri sudah tahu bahwa sang suami tidak mampu memberikannya ataupun tidak. Jadi enggak pengaruh mau istri sebelum akad sudah tahu ataupun belum tahu ataupun sudah tahu, itu tidak berpengaruh. Yang jelas tatkala si suami melakukan akad nikah dan tidak menyebutkan maharnya, maka ketika terjadi mau duhul, nah si istri menagih, gimana mas kawin saya, mahar saya. Suami bilang nggak punya, maka ya udah kita pasang nikah saja gitu. Seperti ini dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.